Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Beteviliana, NIM 20016803004 akan mempresentasikan PTK yang sudah saya laksanakan, yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Non-Fiksi melalui Model Pembelajaran Langsung pada Siswa Kelas 3 SD Negeri Karangnangka, Kabupaten Banyumas. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah yaitu rendahnya kemampuan menulis teks non-fiksi pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka. Pembelajaran di masa pandemi yang dilaksanakan di SD Negeri Karangnangka belum maksimal, guru hanya menggunakan WhatsApp. Tidak terjadi adanya interaksi antara guru dengan siswa, nilai keterampilan siswa untuk menulis teks non-fiksi masih rendah, siswa tidak bisa mengembangkan gagasan, kesulitan menyusun kalimat karena minimnya kosakata dan penulisan kalimat yang belum sesuai ejaan. Berdasarkan pengalaman di atas, untuk mengatasi rendahnya keterampilan menulis teks non-fiksi siswa, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis teks non-fiksi bagi siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka. Dengan penggunaan model pembelajaran langsung dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui Zoom meeting, peneliti berasumsi proses pembelajaran menulis teks non-fiksi akan berlangsung secara efektif dan hasil belajar pun akan meningkat. Rumusan masalah, apakah keterampilan menulis teks non-fiksi dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran langsung pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka, Kabupaten Banyumas? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks non-fiksi melalui model pembelajaran langsung pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka, Kabupaten Banyumas. Manfaat penelitian, yang pertama, bagi keilmuan, yaitu memberikan kontribusi kepada para siswa dan seluruh anggota KKG di tingkat Kecamatan Kedung Banteng tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks non-fiksi melalui model pembelajaran langsung. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi dasar menulis teks non-fiksi melalui model pembelajaran langsung. Kajian pustaka. 1. Pengertian keterampilan menulis. Abbas berpendapat, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan pada pihak lain melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, tata bahasa, dan penggunaan ejaan. 2. Hakikat teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan tulisan berdasarkan kenyataan yang mengkaji keilmuan atau pengalaman seseorang. Menurut Dasuki, mengungkapkan teks non-fiksi merupakan sebuah tulisan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. 3. Model pembelajaran langsung. Menurut Trianto, model pengajaran langsung efektif untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang artinya bertahap. Model pembelajaran langsung membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan selangkah demi selangkah. Sintaks model pembelajaran langsung. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. 3. Memberi praktik dengan bimbingan. 4. Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. 5. Memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. 4. Pembelajaran daring. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang anak didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi dan komunikasi dan media lain. Pembelajaran secara daring dalam penelitian ini menggunakan aplikasi e-learning berupa Zoom Meeting untuk melaksanakan pembelajaran. Kerangka pikir penelitian. Pada kondisi awal, siswa tidak bisa mengembangkan gagasan, kesulitan menyusun kalimat karena minimnya kosakata, penulisan kalimat yang belum sesuai ejaan, dan platform belajar belum maksimal. Maka nilai keterampilan menulis teks non-fiksi siswa rendah. Berdasarkan itu, diambil tindakan penggunaan model pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran kelas 3 melalui siklus 1, 2, dan 3. Kondisi akhir yang diharapkan adalah melalui penggunaan model pembelajaran langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis teks non-fiksi siswa kelas 3. Setting penelitian dilaksanakan di kelas 3 SD Negeri Karangnangka. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian ini adalah kelas 3 siswa SD Karangnangka dengan jumlah total 14 siswa terdiri dari 8 perempuan dan 6 orang laki-laki. Prosedur penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 3 siklus, dan masing-masing siklusnya terdiri dari 1 kali pertemuan. Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian menurut Chemis dan McTaggart, yaitu terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah teknik tes. Tes keterampilan berupa tes menulis teks non-fiksi yang dinilai menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Terdapat 4 aspek dalam penilaian dalam rubrik, yaitu ketepatan ejaan, kelengkapan penulisan kata, kesesuaian isi teks yang ditulis dengan tema, dan penggunaan kalimat yang efektif. Selanjutnya, teknik non-tes. 1. Observasi aktivitas siswa dan dokumentasi. Bab 4, temuan dan pembahasan. Temuan pada siklus 1. Hasil lembar observasi aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh persentase sebesar 69,04%. Pada siklus ini, beberapa siswa masih malu-malu dalam mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom meeting. Perhatian siswa pada guru itu masih rendah. Ketika siswa diberi pertanyaan oleh guru, mereka lebih memilih diam. Hanya ada 3 siswa saja yang menjawab dan hanya sedikit siswa yang menyimpulkan materi pembelajaran. Temuan pada siklus 2. Hasil lembar observasi aktivitas siswa pada siklus kedua mengalami peningkatan dibanding dengan siklus 1. Persentase pada siklus 2 sebesar 76,19%. Siswa sudah mulai berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dari guru, tidak lagi menolak ketika ditunjuk membaca teks atau sekedar memimpin berdoa. Siswa juga sudah dapat menemukan kalimat pokok dari tiap-tiap paragraf dari teks yang disajikan, meskipun beberapa siswa masih menuliskannya secara textbook atau kalimat yang sama persis dengan teks. Temuan pada siklus ketiga. Persentase aktivitas siswa pada siklus ketiga mengalami peningkatan sebesar 88%. Pada siklus ketiga, siswa sudah mampu menyusun sebuah teks non-fiksi, membuat rencana kegiatan menghemat energi. Siswa mampu menyusun kata-kata dengan bahasanya sendiri, meskipun susunan kalimat yang digunakan masih sederhana. Siswa juga sudah memahami penggunaan tanda baca koma, titik, huruf kapital, menulis dengan kata lengkap, isi teks sudah sesuai dengan judul, dan mampu menulis kalimat yang efektif. Peningkatan keterampilan menulis teks non-fiksi siswa pada setiap siklus dapat dilihat pada tabel berikut. Pada siklus 1, nilai rata-rata kelas yaitu 68,22 dengan persentase keberhasilan 50%. Pada siklus kedua, nilai rata-rata kelas menjadi 76,78 dengan persentase 64,28%. Pada siklus ketiga, nilai rata-rata kelasnya 87,5 dengan persentase 85,71%. Histogramnya menunjukkan bahwa dari siklus 1 menuju siklus ketiga, rata-rata dan persentasenya selalu mengalami kenaikan. Selanjutnya, peningkatan aktivitas siswa setiap siklusnya. Pada siklus pertama, skor yang diperoleh 116 dengan persentase 69,04%. Pada siklus kedua, skor yang diperoleh 128 dengan persentase 76,19%. Pada siklus ketiga, skor yang diperoleh 148 dengan persentase 88%. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian siklus 1 sampai siklus 3 yang telah dilaksanakan, mendapatkan bahwa keterampilan siswa dalam menulis teks non-fiksi siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis teks non-fiksi siswa kelas 3 SD Negeri Karangnangka. Karena pada siklus ketiga, hasil nilai keterampilan siswa mendapatkan rata-rata persentase sebesar 85,71%. Hal tersebut sudah dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80%. Rekomendasi 1. Model pembelajaran langsung diharapkan dapat mendorong guru meningkatkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif dan kreatif sesuai dengan materi yang diajarkan. 2. Siswa hendaknya ikut berpartisipasi aktif saat pembelajaran dengan cara menulis catatan-catatan saat kegiatan kesimpulan berlangsung. 3. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan PTK dapat menggunakan model pembelajaran langsung menggunakan pada materi yang berbeda, mata pelajaran yang berbeda, jenjang kelas, atau variabel yang lain. Sekian presentasi yang saya lakukan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.